Tuhan adalah menyenangkan Engkau. Dan kami tahu untuk itu Tuhan kami perlu firman-Mu untuk mengarahkan kami. Menolong kami memahami apa yang akan menyenangkan-Mu itu. Dan berikan kami hati yang mau taat dan setia. Hati seorang hamba yang sungguh-sungguh merindukan arahan dari tuannya. Teguran, ajaran dari sang tuannya. Tuhan berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Tolonglah kami semua, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali ini boleh menyapa saudara sekalian, berkesempatan untuk beribadah bersama dan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema tentang vocation in works. Panggilan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Saudara, untuk itu saya mengajak kita di awal ini untuk membaca beberapa ayat dari surat Efesus, saudara. Nanti sepanjang khotbah saya akan mengajak kita membaca bagian-bagian yang lain. Tapi mari kita terlebih dahulu membacanya dari surat Efesus. Ada 3 bagian ayat yang saya ajak kita membacanya. Yang pertama saudara adalah dari awal sekali, Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Baik, saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudara, penerima surat ini disebut Paulus dengan 2 sebutan. Nanti akan saya jelaskan lagi, yaitu orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Sekarang pasal yang kedua, saudara. Pasal 2 ayat yang ke-10. Pasal 2 ayat yang ke-10, saudara. Saya undang saudara yang membacakannya bagi kita sekalian. Mari kita membacanya dengan bersuara, dengan kompak, saudara. Kita bacakan Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Saudara, ada penekanan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jauh-jauh hari Tuhan sudah mempersiapkan. Dan kita diminta untuk hidup di dalam pekerjaan baik itu. Mengerjakan apa yang sudah dipersiapkan Allah itu. Satu lagi saudara, dari pasal 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Saya bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dengan jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang telah memperhatikannya. Dan memelihara firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tadi Paulus di dalam pembukaan surat Efesus yang singkat sudah menggambarkan status orang Kristen dengan sangat jelas, sangat gamblang sekali. Setelah ia memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, tadi saya katakan dia menyebut orang Kristen di Efesus yang menerima suratnya ini dengan 2 sebutan, saudara. Yang pertama dia mengatakan orang-orang kudus di Efesus, sekaligus yang mengatakan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi ini bukan 2 kelompok orang. Ini orang yang sama penerima suratnya. Dia sebut sebagai orang-orang kudus di Efesus, sekaligus orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Setelah gambaran inilah yang sering disebutkan dalam diskusi tentang hidup Kristen itu sebagai status 2 kewarganegaraan seorang Kristen.
Seorang Kristen itu jelas adalah warga negara dunia ini, dalam konteks surat ini, warga negara Efesus, mereka disebut orang-orang Efesus, karena di Efesus, saudaraku. Kalau kita tentu saja dalam konteks ini orang-orang kudus di Indonesia, karena kita warga negara Indonesia, warga negara dunia ini, atau mungkin ada dari warga negara lain, saudara. Kita ini orang-orang kudus yang tinggal di dunia ini. Tetapi nggak berhenti sampai sana, Paulus kemudian menambahkan orang-orang yang kudus di Efesus itu juga sekaligus adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Inilah yang sering disebut dengan istilah warga negara surga. Bukan hanya warga negara dunia ini, tetapi juga warga negara surga. Saudara, gambaran ini juga sejalan dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap lalu kemudian disalibkan. Sebagaimana dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, doa Kristus bagi para muridnya. Yesus mengatakan bahwa ia tidak meminta Bapa untuk mengambil para murid itu dari dunia ini. Yesus berkata mereka ada di dalam dunia ini, tapi mereka bukan berasal dari dunia ini. Mereka memang akan tetap ada, tetap hidup, tetap beraktivitas di dunia ini. Tetapi mereka bukan dari dunia ini. Saudara, orang Kristen, termasuk saudara dan saya, memiliki dua kewarganegaraan ini. Kita memang ada di dalam dunia dengan berbagai aturan dunia yang membatasi kita, yang seringkali juga mempengaruhi kita mungkin. Tetapi kita ketika percaya kepada Yesus Kristus, kita sekaligus disebut Paulus sebagai ciptaan baru, warga negara surga, dengan aturan main surgawi, yang seringkali memang kontras, sangat berbeda dengan cara main dunia ini. Tetapi itulah status kita, saudara. Gambaran ini tentu saja sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi orang Kristen. Mestinya, saudara, kita ini tunduk pada aturan main surga, sementara hidup kita karena masih dalam dunia kita bergumul berhadapan dengan aturan main dunia yang sering kali memang memberatkan dan menyulitkan. Mestinya begitu. Kita tahu kita harus lebih tunduk dengan aturan main surga. Tapi kita memang akan terus dealing, berhadapan, bergumul dengan aturan-aturan main dunia ini. Tidak mudah memang. Tapi itulah status kita, panggilan kita di tengah dunia ini. Tetapi saudara, ada orang-orang Kristen tertentu yang malah mendikotomikan hal tersebut. Mereka yang seperti ini mengatakan bahwa hidup kita itu memang ada di dua wilayah. Yaitu kehidupan yang sekuler dan kehidupan yang sakral atau rohani. Mereka berpendapat kalau di gereja, ya memang aturan mainnya ya harus aturan main surga dong. Namanya juga di gereja, betul gak saudara ya? Ya aturan main surga yang sesuai Alkitab. Tapi kalau di dunia, mana mungkin kita pakai aturan main surga? Mana mungkin kita pakai aturan main Alkitab misalnya? Saudara, mereka membagi misalnya kalau weekend, kalau minggu atau Sabtu minggu, saudara, memang kita mesti aturan main surga. Karena kita akan ke gereja, kita janganlah kayak dunia ini, kita ini di gereja. Tapi kalau Senin sampai Jumat, ya berbeda dong. Gak mungkin kita bisa hidup kalau pakai aturan main surga. Saudara, orang-orang seperti ini merasa lebih lumayan dibandingkan dengan mereka yang hidupnya itu dari Senin sampai Minggu, ya dunia saja. Bahkan gereja pun dibuat kayak dunia. Nah, orang-orang yang kayak tadi, saudaraku, itu merasa lebih lumayan. Mereka mengatakan kalau orang itu menjadikan gereja itu kayak dunia, itu kekwoven lah. Terlaluan. Ya. Masa di gereja seperti itu? Ya. Sudah tahu kalau gereja nggak boleh seperti itu, dia masih seperti itu, nggak baik. Masa di gereja pakai suap menyuap, itu kan di dunia. Janganlah dicampur-campur. Kalau di gereja itu kita nggak boleh yang seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Setelah orang-orang yang mendikotomikan dunia ini merasa caput lah. Kami ini tahu bedanya.
Kalau di kantor, ya aturan kantor. Kalau di gereja, ya aturan gereja. Lain, jadi pengurus di gereja sama pengurus di kantor, lain dong. Karena dunianya berbeda. Amin. Koyo bener ya, koyo. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan yang dikotomi seperti ini juga bukan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita membiasakan hidup kita di dalam dua dikotomi seperti ini, saudaraku, kita akan kelelahan karena berusaha terus menjaga menjadi dua pribadi yang berbeda. Kita mungkin juga akan kemudian kebingungan. Kadang-kadang kita bingung ini sebenarnya sedang di gereja atau sedang di kantor nih ya. Terus kita kemudian ketukar antara di gereja, antara di kantor. Saudara, karena kita merasa ini dua berbeda. Bahkan seringkali kemudian mengarahkan kita menjadi tersesat, bahkan menjadi batu sandungan. Ada orang-orang yang mengatakan dia ini katanya pengurus, katanya majelis, katanya aktivis. Kok seperti ini? Saudara, karena orang melihat sesuatu yang berbeda di dalam satu pribadi yang sama. Tentu saja bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin hidup kita itu dari Senin sampai Minggu ya sama lah. Di mana saja kita ini dengan status sebagai warga negara surga yang tunduk dengan aturan main surga, sementara kita memang ada di dalam dunia bergumul, berhadapan dengan aturan main dunia yang kontras tadi. Tidak mudah, saudara. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh punya integritas di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, urusan sacred and secular ini, urusan yang sakral, yang rohani, dan yang sekuler ini terjadi juga seringkali menjadi cara pikir orang, atau cara pandang orang tentang pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan, saudaraku, yang kemudian disebut pekerjaan yang lebih rohani, yang lebih sakral. Misalnya para rohaniwan katanya, namanya aja rohaniwan, ya rohani lah. Apakah yang lainnya terus jadi jasmaniwan? Kan enggak kan, saudara. Tetapi orang punya pikirannya, yang ini yang rohani, kerjanya di gereja. Kalau kita ini sekuler, kita ini kan uang, mencari profit. Kalau dia hamba Tuhan, kita hamba uang. Amin. Enggak lah, soal hamba uang kan gitu kan. So, tentu saja bukan demikian. Ada istilah occupation, saudara. Pekerjaan. Berasal dari kata occupant misalnya, yang paling mengokupansi kehidupan kita, itu pekerjaan kita, itu profesinya. Nah, itu lebih sekuler. Tapi ada yang namanya vocation. Vokasi. Dari kata vocare, itu vocatio. Yang artinya to call, panggilan. Nah, kalau itu hubungannya lebih ke gereja lah. Seakan-akan kalau seorang itu menjadi hamba Tuhan, menjadi rohaniwan, saudaraku, dia perlu panggilan khusus. Kalau kita mah nggak perlu panggilan khusus. Kita suka-suka bakat kita, suka-suka minat kita, suka-suka apa yang pas ada. Saudara, kehidupan Kristen yang Tuhan inginkan bukan demikian. Tuhan menginginkan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, profesi kita itu tentu saja ada yang namanya panggilan itu. Dikotomi dunia kerja sekuler dan rohani itu bukan yang Tuhan inginkan, saudara. Memang ada orang-orang yang dipanggil khusus untuk melayani sepenuh waktu dan hidupnya sebagai rohaniwan di gereja. Tetapi itu sama sekali bukan berarti selain itu yang tidak bekerja sepenuh waktu di gereja lalu disebut sekuler. Enggak, saudara. Disitulah sebenarnya orang Kristen itu harus menyadari bahwa bagi setiap orang Kristen, pekerjaan itu harus dikaitkan dengan Tuhan, dengan Allah. Dia harus menggumulkan adanya panggilan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Enggak boleh, saudaraku, hanya kalau jadi hamba Tuhan saja butuh panggilan. Tidak boleh, saudaraku, kalau yang lain daripada itu hanya sekedar berbicara tentang minat, tentang bakat yang ia tekuni. Jika demikian, saudara, sebenarnya orang Kristen itu gak beda dengan orang yang lain.
Semua juga berdasarkan bakat dan minat. Yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang yang lain adalah orang Kristen itu tahu persis bahwa pekerjaannya itu adalah vokasi, adalah panggilan dari Tuhan. Dia bekerja karena Tuhan maunya dia bekerja. Dia bekerja karena Tuhan menginginkan, menghendaki dia bekerja. Orang Kristen itu bukan bekerja untuk supaya bisa makan, saudara. Sorry, kalau itu semangat kita menurunkan derajat martabat yang diberikan itu, bahkan gak ada bedanya sebenarnya dengan yang lain. Saudara, Tuhan bukan demikian. Tuhan ingin setiap kita, anak-anaknya saudara dan saya, mengkaitkan pekerjaan kita itu dengan Tuhan. Ada unsur panggilan Tuhan, vokasi itu. Itu bukan cuma sekedar bagi mereka yang akan melayani sepenuh waktu di gereja. Tetapi setiap orang Kristen. Nah, saudara, pagi hari ini sedikitnya saya mengajak kita melihat dua hal, saudaraku. Mengapa kita itu mesti mengkaitkan Tuhan dengan pekerjaan kita. Khususnya kita sebagai orang Kristen itu harus demikian. Nah, dua hal ini, saudaraku, sekaligus adalah dua prinsip penting cara Kristen melihat pekerjaan. Dan dua hal ini, saudaraku, menunjukkan betapa pentingnya panggilan itu. Di dalam setiap panggilan, di dalam setiap pekerjaan yang sedang kita tekuni. Mari saudara, kita belajar dua hal ini. Yang pertama, saudaraku, yaitu kebenaran bahwa pekerjaan itu atau bekerja itu adalah desain Allah bagi kita. Kerja itu desain Allah bagi kita. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang pertama tentang penciptaan manusia, ayat yang ke-26-27 itu Tuhan mengatakan, mari kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27 mengatakan, maka diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Nah, kalau kita membaca Kejadian pasal yang pertama sampai Kejadian pasal yang kedua, kita tahu persis di dalam dua pasal kitab Kejadian itu, gambaran yang paling jelas tentang Allah atau Allah itu digambarkan sebagai Allah yang bekerja, saudara. Bayangkan dari kitab Kejadian pasal yang pertama, Allah itu melihat bumi itu belum berbentuk dan kosong. Lalu Tuhan mulai bekerja, dia mencipta, dia menjadikan terang, dia memisahkan daratan dengan langit, lalu memisahkan daratan dengan lautan, lalu dia mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia mulai menjadikan benda-benda penerang di langit. Dia kemudian mulai menghadirkan binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di air, yang ada di langit. Lalu ia menciptakan binatang-binatang di darat, dan puncaknya dia menciptakan manusia. Sudah, jadi Allah kita dalam dua pasal itu digambarkan sebagai Allah yang bekerja. Sehingga waktu dia menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dia, tentu saja manusia itu punya pola, punya model, bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru kemudian masuk di pasal yang kedua, saudara, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, digambarkan Tuhan itu pada hari yang ketujuh berhenti dari kerjanya. Ia sudah menyelesaikan pekerjaan penciptaan itu. Tuhan menguduskan pekerjaan itu. Ia berhenti dari segala kesibukannya. Allah yang bekerja itu memakai hari yang ketujuh sebagai hari ia beristirahat dari kerjanya. Tentu saja saudaraku, Allah itu bukan kelelahan. Udah kerja 6 hari, menciptakan ini itu, hari ketujuh istirahat. No. Saudara, Allah ingin supaya hari yang ketujuh itu dikhususkan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Supaya hari itu sungguh-sungguh boleh khusus, nggak sama dengan yang lain. Setelah itu, saudaraku, apakah lalu kemudian Allah nggak kerja lagi? Enggak, saudara. Di ayat yang kelima dikatakan ia kemudian menjadikan taman Eden. Dia masih terus bekerja.
Seluruh Alkitab akan menuturkan tentang segala karyanya, segala pekerjaan tangannya. Kalau saudara misalnya membaca, saudaraku, dari Mazmur 77 misalnya, dikatakan di sana, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Mazmur 104 Tuhan mengatakan betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Itu Tuhan kita, saudara. Tuhan yang dari awal terus banyak perbuatannya, banyak pekerjaannya. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah yang bekerja ini ketika menciptakan manusia seturut dan gambar dan rupanya juga menciptakan sebagai makhluk yang bekerja. Itu sebabnya ketika kita bekerja, maka pekerjaan kita itu sebenarnya adalah kesaksian kita di dunia ini tentang Allah kita. Mestinya orang melihat kita, melihat saudara dan saya. Orang boleh mengenal Allah kita itu sebagai Allah yang bekerja. Pekerjaan itu, saudaraku, bukan akibat dosa. Ada yang mengatakan gara-gara Adam dan Hawa itu berdosa makanya kita mesti kerja. Jadi sambil kerja, sambil ngomel, sambil nyala-nyalain nenek moyang itu. Adam dan Hawa itu. Gara-gara Adam dan Hawa itu dosa itu. Makanya aku kerja hari ini kayak gini katanya. Saudara, saya mengkategorikan orang yang menyebut kerja itu akibat dosa sebagai orang malas, saudara. Karena jelas sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan model, dengan gambar dan rupa yang bekerja. Misalnya kalau saudara membaca ayat 28, pasal yang pertama, kitab Kejadian. Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, sebelum jatuh dalam dosa, sudah ada pekerjaan yang mesti dilakukan. Taklukkanlah itu. Peliharalah itu. Kerjakanlah itu. Pasal 2 ayat 15. Sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, kerja jelas bukan akibat dosa. Kerja adalah desain awal. Waktu Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya. Dia menciptakan manusia yang bekerja. Itu sebabnya, saudaraku, orang Kristen ketika mengingat prinsip ini, mestinya adalah orang yang suka bekerja. Dia tahu waktu dia bekerja itu dia kayak Tuhan. Karena Tuhannya itu bekerja. Aku gambar dan rupanya. Aku sekarang ini sedang bersaksi di hadapan dunia ini tentang Allah. Orang Kristen yang malas, itu orang Kristen yang gak ngerti bahwa dia diciptakan Tuhan untuk bekerja. Orang Kristen itu menikmati pekerjaannya. Dia suka bekerja, dia giat bekerja. Karena kerja itu kayak Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pun ketika ia melayani dalam dunia, ia digambarkan sebagai pribadi yang bekerja. Satu kali bahkan dia pernah mengatakan, aku bekerja karena Bapakku bekerja. Aku bekerja karena Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku bekerja. Saudara, ketika kita bekerja karena Bapa kita itu bekerja. Orang Kristen mestinya adalah orang yang suka bekerja, yang giat bekerja. Tapi saudara, jangan disamakan suka kerja, giat kerja itu dengan gila kerja. Itu dua hal yang berbeda. Saudara, orang yang gila kerja. Kerja itu untuk memuaskan nafsunya, memuaskan ambisinya. Dia bekerja sampai dia mengorbankan banyak hal. Kesehatannya, keluarganya, hal-hal yang Tuhan percayakan kepada dia. Saudara, itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan juga bukan Tuhan yang gila kerja.
Tuhan bekerja tapi dia mengkhususkan hari yang ketujuh itu. Supaya berbeda dengan yang lain. Sekali lagi, bukan karena dia lelah. Tapi dia tahu kapan dia mesti berhenti. Mengkhususkannya. Menikmati apa yang dia sudah kerjakan itu. Saudara, orang yang malas sekali lagi adalah orang yang tidak mengerti bahwa ia dirancang untuk bekerja. Kemalasan tidak pernah mestinya menjadi bagian dari hidup orang Kristen. Kalau orang Kristen itu menyadari bahwa pekerja itu adalah desain Allah atas dirinya, maka ia tentu sadar bahwa orang yang malas itu ibarat barang yang tidak berfungsi sebagaimana ia dirancangkan untuk dibuat. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak berfungsi. Tuhan menciptakannya untuk bekerja, untuk berfungsi. Tapi dia tidak berfungsi. Ia malas bekerja. Saudara, sebenarnya jam kerja kita itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jam kerja burung, saudara. Saya mau bacakan beberapa data yang saya dapatkan tentang dunia burung. Saudara, beberapa jenis burung itu bekerja di musim panas selama 19 jam sehari. Tidak mengenal lelah. Mereka melahap semua serangga yang ada. Misalnya saudaraku, menurut data ini dikatakan burung murai. Burung murai itu bangun jam 2.30 setiap pagi. Dia mengepakkan sayapnya dan langsung mulai bekerja saat itu juga. Dia tidak berhenti sampai jam 9.30 malam. Total 19 jam. Selama waktu itu ia memberi makan kepada anak-anaknya yang makan sebanyak 206 kali sehari. Dia bolak-balik kasih makan anaknya. Saudara jangan tanya saya, Bapak kok pernah ngitungin burung kasih makan anaknya 206? Bukan saya ngitung, saudara. Ini saya dapatkan dari data-data ilmu pengetahuan. Burung hitam, blackbird, mulai bekerja pada waktu yang hampir bersamaan dengan burung murai. Tetapi ia berhenti lebih awal. Burung hitam itu mulai berkicau jam 7.30 pagi. Dalam jangka waktu jam kerja selama 17 jam, ia bolak-balik sebanyak 100 kali memberi anaknya makan. Satu lagi, burung tikus istilahnya. Bangun sekitar jam 3 pagi, berhenti kerja jam 9 malam. Burung ini pekerja yang cekatan. Dia bekerja 18 jam. Ia bisa menghidangkan ke hadapan anak-anaknya ulat bulu sebanyak 417 ekor. Sekali lagi jangan tanya, kok sempat ngitung-ngitungin ulat bulu 417 ekor. Ini ilmuwan begitu saudara. Kadang-kadang dihitungin semua untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran penting bagi kita. Itu burung saudara. Banyak orang menyalahpahami ayat Matius 6 ayat 26. Karena di ayat itu dikatakan jangan kamu khawatir dengan apapun juga. Lihatlah burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Lalu orang Kristen yang malas berkata, makanya kita tidak usah kerja susah-susah. Tuhan pelihara. Lihat burung di udara dipelihara Tuhan. Saudaraku, seorang penafsir Alkitab bernama J.G. Holland berkata, Allah memberikan setiap burung makanannya, tetapi ia tidak meletakkannya di sarangnya. Burung-burung itu bukan dapat catering dari Tuhan tiap-tiap hari. Ada antrean makanan ke dalam sarangnya masing-masing. No, mereka terbang. Mereka cari ulat untuk kasih makan anaknya. Memang Tuhan pelihara. Tetapi Tuhan yang menciptakan manusia, saudaraku. Dengan desain bekerja itu bukan Tuhan yang ingin kita dipelihara dengan cara bermalas-malasan. Tuhan ingin kita berfungsi. We do something. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang memang kita ada keterbatasan-keterbatasan dalam bekerja. Mungkin kita sudah sampai usia tertentu, mungkin kita punya masalah kesehatan, kita nggak bisa bekerja seperti yang lain. Intinya bukan itu, saudaraku. Intinya adalah kita melakukan sesuatu yang menunjukkan aktivitas kita. Kita nggak dituntut seperti orang lain yang bisa bekerja dengan luar biasa.
Tapi masing-masing kita dituntut untuk punya tanggung jawab menyaksikan Tuhan yang bekerja itu. Kita adalah orang yang suka bekerja. Orang yang giat bekerja. Berbuat sesuatu sehingga orang mengenal. Oh, Tuhannya itu seperti ini. Tuhannya itu adalah Tuhan yang bekerja. Itulah panggilan kita dalam bekerja. Kerja itu adalah desain Allah atas kita. Karena itu mari kita lakukan sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan kita. Kita menikmati pekerjaan kita. Jangan pekerjaan itu menjadi beban yang berat sekali. Terus kemudian kita tidak lagi menggambarkan Allah yang suka dalam pekerjaannya. Bukan yang terpaksa bekerja. Allah yang tahu apa itu bekerja, apa itu berhenti dari pekerjaannya, apa itu melanjutkan pekerjaannya, menikmatinya, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa orang Kristen itu perlu mengkaitkan pekerjaannya dengan panggilan Tuhan? Bukan hanya sekedar berbicara soal desain Allah. Tapi yang kedua yang saya ingin ajak kita memikirkannya bersama adalah tentang anugerah Allah. Pekerjaan itu di dalam konteks Kristen dimaknai sebagai anugerah dari Tuhan. Saudara, kita sering menganggap yang namanya anugerah itu adalah hasil pekerjaan. Berkat itu hasil pekerjaan. Misalnya kita sudah bekerja sebulan terus kita dapat gajian atau kita dapat keuntungan. Kita bilang saya terima berkat dari Tuhan. Berkat itu maksudnya hasil dari pekerjaan kita. Tapi sebenarnya saudaraku, berkat Tuhan itu bukan sekedar waktu itu menghasilkan sesuatu. Berkat Tuhan itu bahkan, anugerah Tuhan itu bahkan perlu dilihat pada waktu kita bisa melakukan pekerjaan kita. Anugerah Tuhan itu ada di sana. Tuhan yang mendesain manusia untuk bekerja itu juga memberikan pekerjaan kepada manusia supaya ia dapat berfungsi sebagaimana desain penciptaannya. Pekerjaan itu dalam ajaran Kristen adalah berkat. Pekerjaan itu adalah karunia. Karena dengan melakukannya manusia itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara, jika prinsip ini dimengerti oleh orang Kristen, tentu itu artinya orang Kristen itu bukan hanya orang yang suka bekerja atau giat bekerja, tapi dia akan bekerja dengan seksama, dengan memperhatikannya, saudara. Tadi dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan itu bahkan telah merancangkan pekerjaan baik jauh sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang Kristen tahu itu. Itu sebabnya yang gak akan sembarangan saudaraku di dalam menjalankan pekerjaannya. Dia dengan serius akan memperhatikan setiap anugerah yang Tuhan beri di dalam pekerjaan itu. Dia akan memperhatikan dengan seksama pada waktu dia bekerja. Ada 3 hal yang ingin saya tekankan dalam poin ini, saudara. Yang pertama, ketika orang Kristen itu melihat pekerjaan sebagai anugerah, yang muncul adalah ucapan syukur, saudara. Setiap pekerjaan yang dia punya, tiap hari kalau dia boleh bekerja sesuatu, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu nggak semua orang di dunia ini punya pekerjaan itu. Kalau dia bisa bekerja, dia bisa berfungsi sebagaimana Tuhan mendesain dia, dia akan mensyukurinya. Dia akan melakukannya dengan baik, dengan ucapan syukur. Dia nggak akan asal-asalan, males-malesan, seenaknya saja. No, dia tahu ini anugerah Tuhan. I have to do my best. Saya harus melakukan yang terbaik. Karena ini diberikan Tuhan kepadaku. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 mengatakan, aku adalah sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Lalu dia mengatakan itu sebabnya aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Tapi bukan aku. Dia mengatakan waktu aku bekerja lebih keras pun sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, Paulus mengerti apa maksudnya pekerjaan itu adalah kasih karunia. Kalau aku boleh melakukannya, bahkan melakukannya dengan lebih baik, dengan lebih kerja keras. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Kita tahu bersama di zaman ini saudara punya pekerjaan itu adalah anugerah. Karena banyak orang tidak punya kesempatan seperti kita. Ada orang yang pingin kerja tapi tidak punya pekerjaan.
Ada orang yang sangat membutuhkan pekerjaan tapi tidak bisa melakukan pekerjaannya. Kalau hari ini saudara dan saya masih punya pekerjaan, kita harus menghargainya sebagai anugerah Tuhan. Kita syukuri, kita lakukan terbaik apa yang kita lakukan. Kita melakukan dengan ucapan syukur, saudara. Kadang ada orang ngomong gini, saya nggak bisa Pak kerja dengan seperti itu, dengan ucapan syukur. Karena gajinya kecil. Saudara, saya sering mengatakan, kalau engkau sudah berusaha yang terbaik, engkau selalu melakukan yang terbaik, tapi gajimu itu kecil, kamu perlu mulai pikir-pikir untuk pindah kerja memang. Cari pimpinan yang lebih ngerti apa itu kerja secara alkitabiah. Tetapi kalau engkau itu berpikir karena gajiku kecil jadi aku mau kerjanya asal-asalan, engkau sebenarnya sedang menghina Tuhan yang memberikan engkau kerja. Karena Tuhan memberi engkau. Tetapi engkau cuma penuh dengan keluhan. Engkau tidak ada ucapan syukur. Aku diberikan kesempatan ini. Dan semua orang punya. Kita cuma melulu komplain tentang gajinya. Dan kita tidak mau melakukan yang terbaik. Engkau sedang menghina Tuhan. Tuhan memberikan berkatnya, anugerahnya. Mestinya kita syukuri. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang bisa kita lakukan. Orang Kristen adalah orang yang menyadari bahwa pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu dia harus mengerjakannya dengan baik dan bertanggung jawab apapun yang menjadi hasilnya. Bekerja seenaknya jelas bukan sifat orang Kristen. Mari saudara kita serius menanggapinya. Tuhan memberikannya kepada saudara dan saya dengan panggilan. Supaya kita boleh memahaminya sebagai anugerah. Melakukan yang terbaik. Dalam setiap profesi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua saudara, melihat pekerjaan sebagai anugerah itu mestinya menghasilkan sikap yang waspada dengan aturan main Tuhan. Kita tahu bahwa pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga aturan mainnya harus aturan main Tuhan. Dia ngasih. Gak boleh seenaknya kita. Gak boleh asal pokoknya semua senang. Tapi kita harus dengan serius bertanya apakah Tuhan senang? Apakah pekerjaan ini memuliakan Dia? Apakah pekerjaan ini sesuai dengan yang Tuhan mau? Bukan seenaknya kita, saudara. Karena anugerah itu datangnya dari Tuhan. Saudara Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, menyenangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Perlu bertanya apakah pekerjaanku ini menyenangkan Tuhan. Karena asalnya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar istilah ada pengusaha Kristen, artis Kristen, dokter Kristen, ahli hukum Kristen. Penyanyi Kristen, penari Kristen. Saudara, apakah itu menunjukkan bahwa semua lapangan pekerjaan itu terbuka bagi orang Kristen? No, saudara. Ada orang yang pernah menyebut dirinya itu dukun Kristen. Selain bekerja sebagai dukun, dia juga adalah majelis salah satu gereja. Dia selalu berkata bahwa jadi dukun itu tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Karena tujuannya dia nolong orang. Saudara, lama-lama akan ada muncul istilah penyelundup Kristen. Pengedar narkoba Kristen. Lintah darat Kristen. Dan lain-lain dan lain-lain. No. Karena Allah menginginkan manusia bekerja tidak berarti semua pekerjaan diperkenan Tuhan. Orang Kristen harus benar-benar menggumulkan pekerjaannya, mana yang diperkenan oleh Tuhan dan mana yang tidak. Kalau ini adalah Tuhan yang kasih, kita harus sadar apa aturan main Tuhan. Pekerjaan apa yang sungguh-sungguh boleh memuliakan Dia, menyenangkan Dia. Yang terakhir saudara, melihat pekerjaan sebagai anugerah itu menghasilkan kesadaran akan tanggung jawab. Suatu hari kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban.
So ini adalah hal yang serius sekali. Vokasi, panggilan di dalam pekerjaan itu artinya pekerjaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini suatu hari akan diminta pertanggungjawaban Tuhan. Apakah kita waktu mengerjakannya sungguh-sungguh sudah mendengar panggilan Tuhan? Apa kita serius bertanya kepada Dia, apa yang kau inginkan? Dan kita menekuni itu. Saudara, banyak orang berpikir yang namanya anugerah itu adalah tanpa syarat. Betul saudara, anugerah memang tanpa syarat. Tetapi anugerah walaupun tanpa syarat tidak pernah tanpa tujuan. Tuhan memberikan anugerahnya itu kepada kita memang bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kekayaan kita, kepandaian kita, no. Tanpa syarat. Tapi bukan berarti tanpa tujuan. Tuhan memberikannya dengan tujuan. Ada tujuan Allah yang Dia sudah nyatakan itu. Dia ingin untuk kita hidup di dalamnya. Saudara, dikasih Tuhan yang namanya pertanggungjawaban itu adalah suatu hari kelak Dia akan bertanya, anugerah yang pernah aku berikan kepadamu itu, apakah engkau sudah mengerjakannya? Apakah engkau sudah bertekun di dalamnya? Menarik sekali saudara kalau bicara tentang tujuan Tuhan. Misalnya Efesus 4:28 yang tadi kita baca saudara. Ayat ini bukan cuma berbicara soal orang Kristen itu harus kerja keras, tidak boleh mencuri. Bukan cuma sekedar itu. Perhatikan saudara ayat ini. Orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan yang baik dengan tangannya sendiri. Yang menarik adalah kalimat selanjutnya bukan misalnya ya. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Sehingga waktu ia menikmati hasil pekerjaannya, dia kenyang. Dia senang. Dia bahagia. Enggak loh saudara. Kalimat selanjutnya adalah supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuhan itu mempercayakan pekerjaan untuk dia boleh lakukan dengan kerja keras dan dengan tangannya sendiri. Supaya ia boleh berbagi dengan orang lain. Saudara yang kasih Tuhan dalam vokasi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki hari ini. Tidak pernah hanya berhenti sampai di diri kita menikmatinya. Tetapi supaya kita boleh menjadi alat Tuhan yang membagikannya kepada orang banyak. Tuhan mempercayakan setiap talenta kepada kita saudaraku. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Supaya kita mempertanggungjawabkannya. Dan pertanggungjawaban itu sesuai dengan ayat tadi saudaraku. Terkait dengan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin orang juga boleh mencicipi karunia yang Tuhan berikan itu melalui kita. Kita olah untuk orang banyak. Pekerjaan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Pekerjaan yang bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Jadi itu panggilan saudara dan saya. Bukan pekerja yang bisa mengenyangkan perut kita. Menyenangkan kita. Tapi pekerjaan yang melaluinya kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Saya sering mengatakan satu penyakit yang paling tidak cocok sama orang Kristen. Itu adalah pelit. Orang pelit itu merasa kerja ini hasil kerja kerasku. Aku banting keringat, peres tulang supaya lebih serius. Kok enak disuruh bagi sama orang? Kok enak suruh share sama orang? Saudara, orang Kristen adalah orang yang sadar pekerjaan itu anugerah Tuhan. Itu sebabnya dia tidak pernah akan terasa berat untuk menahan-nahan. Dia ingin terus membagikannya. Karena itulah maksud Tuhan memberikan anugerah itu kepadanya. Untuk menutup saya ingin membaca dari Galatia pasal yang ke-6 saudara. Ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Orang berbuat baik itu bisa jemu loh saudara. Bisa bosan loh.
Apakah kita sedang bosan berbuat baik? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita akan mempertanggungjawabkannya jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, Tuhan mempercayakan anugerahnya kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita dengan serius bertanya. Mensyukurinya pertama. Melihat apakah benar ini sesuai dengan aturan main Tuhan. Jangan cuma sekedar aturan main kita. Dan bagaimana melaluinya kita boleh menjadi saluran berkat. Seperti yang Tuhan inginkan bagi orang lain. Bagi makhluk ciptaan Tuhan. Bagi alam semesta ini. Dan khususnya bagi saudara-saudara kita seiman. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Kiranya Tuhan disenangkan melalui anak-anak yang suka bekerja. Giat bekerja. Dan bekerja dengan tidak main-main. Tapi memperhatikan dengan seksama. Dengan serius. Mengkaitkannya dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau kami boleh bekerja, kami bersyukur. Karena kami boleh menyaksikan siapa Tuhan yang kami sembah. Kalau kami boleh bekerja, kami bersyukur. Karena itulah anugerah Tuhan. Dan biarlah kami dengan syukur mempertanggungjawabkannya. Mengerjakan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Dan boleh menjadikannya saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaannya. Berkati apa yang sedang mereka kerjakan dengan tangan mereka sendiri, dengan kerja keras mereka.